Beberapa hari yang lalu, timnas Jepang akhirnya mengumumkan skuad untuk pertandingan melawan Indonesia dan Jepang. Dalam skuad yang dipanggil, tidak ada nama Ayase Ueda yang masih mengalami cedera. Tapi meski begitu, Jepang tetaplah Jepang, di mana mereka memiliki banyak pemain berkualitas. Jadi meski Ueda absen, tim Samurai Biru masih bisa mengandalkan pemain lain yang tak kalah berbahaya. Hal inilah yang membuat fans Garuda mulai ketar-ketir dengan ancaman para striker Jepang. Maka dari itu, banyak cara dilakukan agar ancaman itu tidak terjadi di laga nanti. Salah satunya adalah mengirim pesan berantai kepada para striker Jepang. Lantas pesan berantai seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam persiapan laga melawan Indonesia dan Jepang, pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu memanggil 27 pemain, di mana 23 diantaranya adalah pemain yang bermain di Eropa, sementara sisanya adalah pemain yang bermain di liga lokal. Uniknya, dari 27 nama tadi, 10 diantaranya adalah pemain dengan tipikal menyerang, entah itu sebagai winger maupun striker. Sehingga tak wajar, dengan jumlah tersebut Jepang sudah mampu mencetak 14 gol dari 4 laga yang dimainkan. Jumlah yang membuat Jepang kini menjadi tim tersubur di grup C, sekaligus membuat mereka belum terkalahkan di babak kualifikasi Piala Dunia. Dari 10 pemain tadi, beberapa diantaranya tidak asing di telinga kita. Mereka adalah Takumi Minamino, Kyogo Furuhashi, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, hingga Ritsu Doan. Pemain-pemain inilah yang akan diandalkan Moriyasu dalam pertandingan melawan Indonesia. Tentu sebuah alarm berbahaya bagi timnas, terutama di barisan belakang. Karena mereka mau tak mau harus melawan para penyerang Jepang yang sudah terbukti kualitasnya entah di Asia maupun Eropa. Rekor mengerikan striker Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Wajar jika para striker Jepang dianggap alarm berbahaya bagi timnas, karena di babak kualifikasi Piala Dunia, mereka sudah mampu membuktikan kualitasnya. Dari 14 gol yang dicetak Jepang tadi, 10 diantaranya dibuat oleh para penyerang. Dan dari catatan yang kami rangkum, pemain yang paling berbahaya adalah Minamino dan Koki Ogawa, yang masing-masing sudah mencetak 2 gol. Selain mereka ada juga Ayase Ueda yang sayangnya harus absen karena cedera. Tentu sebuah statistik yang membuat barisan pertahanan Indonesia harus bekerja keras menghadapi ganasnya para striker Jepang. Kyogo Furuhashi, ancaman nyata terbaru. Selain 2 nama tadi, Indonesia juga harus mewaspadai Kyogo Furuhashi. Pemain yang satu ini adalah pemain yang akhirnya kembali dipanggil ke skuad Jepang setelah terakhir terjadi pada 17 Oktober tahun 2023 yang lalu. Berhubung kembali dipanggil timnas Jepang, pasti akan dimanfaatkan oleh Furuhashi untuk membuktikan kualitasnya. Maka dari itu, Indonesia bakal menjadi target pertama bagi pemain Celtic tersebut. Untuk performanya, Kyogo dianggap sangat baik. Selain ganas bersama klubnya, ia juga tampil bersinar ketika diberi kesempatan Moriyasu, di mana dari 21 laga yang ia mainkan, dirinya mampu mengemas 5 gol. Pesan fans Garuda untuk para striker Jepang. Melihat rekor yang dicatatkan oleh para penyerang Jepang, pastinya membuat fans Garuda merasa was-was.
Mereka berharap penyerang Jepang tampil melempem dalam laga melawan timnas Indonesia nanti. Namun kemungkinan itu sangatlah kecil jika melihat performa mereka akhir-akhir ini. Maka dari itu, cara unik akhirnya dilakukan oleh fans Garuda agar penyerang Jepang tidak tampil maksimal di lapangan. Caranya adalah meminta langsung kepada si pemain lewat media sosial Instagram. Dan momen seperti itu sudah terlihat dalam beberapa hari terakhir. Hal yang pastinya membuat pemain Jepang merasa bingung karena medsosnya tiba-tiba ramai dibanjiri fans Garuda. Reaksi Kubo soal fans timnas Indonesia. Soal fans Indonesia sendiri, hal ini sebelumnya pernah mendapatkan perhatian dari Kubo. Sesuatu yang sangat wajar karena Kubo sudah pernah bermain di Indonesia, tepatnya 2 kali. Yang pertama bersama timnya FC Tokyo, dan yang kedua bersama timnas Jepang U19 di ajang Piala Asia yang kebetulan waktu itu diadakan di Indonesia. Kubo kemudian menilai jika fans Indonesia memiliki demam yang luar biasa dalam hal sepak bola. Laga pertama amat penting. Berapa banyak poin yang mereka miliki saat ini akan mengubah pandangan tim-tim yang mengejar mereka. Indonesia kalah kemarin, saya rasa mereka tak punya jalan keluar. Kami pernah bermain dalam kualifikasi di kandang mereka saat kami berusia di bawah 18 tahun. Dan demam sepak bola di sana luar biasa. Saya rasa mereka akan lebih bersorak daripada Arab Saudi, kata Kubo pada media Jepang Gekisaka. Deretan pemain Jepang yang pernah main di Indonesia. Selain Kubo, ada beberapa pemain Jepang lainnya yang pernah bermain di Indonesia. Mereka adalah Yukinari Sugawa dan Hiroki Ito. Keduanya menjadi bagian skuad Jepang U19 yang bermain di Piala Asia. Tapi sayang, untuk Hiroki Ito tahun ini ia tidak bisa datang karena masih cedera. Selanjutnya ada Kaoru Mitoma, Reo Hatate, Daizen Maeda, dan Ko Itakura. Untuk 4 pemain ini adalah bagian dari skuad Jepang yang tampil di ajang Asian Games tahun 2018 lalu. Dan pada tahun ini kesempatan untuk bermain di Indonesia akhirnya kembali mereka dapatkan. Kali ini di ajang yang lebih bergengsi, yakni kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah pesan yang dikirimkan para Ultras Garuda kepada penyerang Jepang untuk tampil santai dalam pertandingan melawan Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.